Eropa. Eropa kalau kita berbicara tentang filsafat, di situ jalur pertengahan itu filsafat itu bisa masuk ke dalam. Kalau kita berbicara tentang filsafat, berarti kita berbicara tentang liberalisme. Filsafat itu kita berbicara radikalisme kan, jadi akar-akarnya gitu. Maka di situ kalau kita liberalisme berarti pembatasan baik agama maupun pemerintahan. Agama di sini menonjol tentang agama Kristenan, di mana di Eropa waktu itu sangat apa? Agama sangat apa ya? Menolak adanya tentang liberalisme itu. Karena kenapa? Karena ketika orang berbicara radikal di situ apa sih ada problematika antara agama dan kamu apa? Filsuf-filsuf gitu atau tokoh-tokoh yang sampai berpengaruh tentang liberalisme. Terus berbicara tentang pemerintahan sih masuknya ke raja yang maksudnya raja yang apa ya, absolut banget gitu lah, makanya timbulnya gerakan revolusi Perancis. Jadi pada umumnya itu liberalisme itu maksudnya apa ya, agama dan pemerintahan tidak bisa ya, tidak masuk, maksudnya tidak ada pembebasan gitu lah gitu. Jadi di sini saya masuk langsung ke apa, paham menurut John Locke. John Locke John Locke masuk maksudnya apa? John Locke berpikir bahwa apa? Liberalisme itu bisa saja karena pada umumnya manusia itu bertingkat baik. Tapi di situ harus ada negara. Negara dalam arti sini negara itu hadir. Ketika ada apa? Ada problematika yang ada itu negara jadi apa ya? Alat gitu, alat untuk apa? Untuk mendamaikan isi dari ketika saya kan bebas ini. Kan berbicara tentang liberalisme kan berarti kebebasan saya kan. Saya ini ketika ada apa? Ada permasalahan di situ, arti negara itu hadir. Saya gitulah, itu negara di situ. Di sini saya apa mengambil apa ya? Ada tiga pemikiran John Locke. Ini saya ambil menurut saya, Bung ya. Menurut saya ini. Yang pertama adanya kebebasan. Yang pertama kebebasan. Kebebasan tadi saya kembalikan tadi apa? Pada umumnya itu tentang apa liberalisme pada umumnya. Yang apa? Yang menolak adanya pembatasan dari agama ke pemerintahan. Nah itu sependapat juga sama pemikiran John Locke. Terus yang kedua, masyarakat melaksanakan hukum kodrat dan hak asasi manusia. Dalam arti sini masyarakat melaksanakan hukum agama, lebih ke hukum agama ya atau hukum alam, dan lebih mengedepankan hak asasi manusia. Maksudnya kita sebebas-bebasnya kita buat nih, tapi tidak merugikan hak asasi manusia orang lain. Terus yang ketiga, ini yang terakhir ini ya, ini yang ketiga terakhir. Negara menjamin dan melindungi hak pribadi setiap warga negaranya. Yang ketiga ini tadi kan pada apa? Liberalisme pada umumnya kan negara kan tidak hadir di situ kan. Maksudnya berarti agama tidak bisa mengintervensi kehidupan saya. Pemerintahan juga tidak bisa mengintervensi kehidupan saya. Di sini yang ketiga ini negara menjamin dan mati ketika ada sesuatu ya, maksudnya ada sesuatu apa itu negara itu hadir untuk mendamaikan gitu. Kalau pada umumnya kan tadi kan liberalisme itu menolak gitu. Menolak adanya apa? Menolak adanya negara gitu, negara itu intervensi kebebasan kita lah. Ya udah kalau kebebasan saya aja gitu tanpa melihat apa ya, melihat kayak apa ya saya buatnya saya, tapi tidak apa bagi orang lain dan saya kembalikan gitu. Lagi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan teman-teman. Kalau paham liberalisme itu kan bebas ya. Nah, kalau kita lihat pada realitas sekarang di negeri kita ini, apakah ada sedikit paham liberal ataukah emang benar-benar demokrasi? Ya sebenarnya kita masuk lagi kalau apa demokrasi itu kan sistemnya. Yeah. Ada sistem. Kalau liberal ini kan dia berkaitan dengan ideologi. Kalau kita sekarang ini kayak Pancasila. Nah, kalau saya sih maksudnya ini kita apa ya? Pendapat saya ini. Kalau saya sih pribadi ya, kita di Indonesia ini berkaitan dengan liberalisme ya. Karena di mana kita ya lu apa berbicara lu orasi mana-mana ya setidaknya sesuai gitu kan, sesuai aturan perundang gitu. Cuman kalau di sini pada umumnya liberalisme itu dia menolak adalah apa? Adanya larangan dari agama, dari negara pada umumnya gitu. Maksudnya dalam sejarahnya gitu ya. Tetapi kehadiran pandangan John Locke, negara itu sangat penting. Ketika terjadi kesalahpahaman, itu negara harus masuk gitu. Jadi sebagai penengah gitulah. Gitu. Dan mungkin ada
tambahan itu saran teman-teman kan ini kan maksudnya ini kan diskusi ya, kita diskusi ini ya. Kita diskusi kan maksudnya saran kepada ini loh maksudnya. Makanya kita tahu bersama bahwasannya kita semua sini kan baru semua akan belajar gitu kan. Dan untuk melengkapi forum diskusi yang berbahagia ini ya sama-sama lah kita aktif gitu. Kita bisa doa sampaikan aja. Bung, saya ingin menambahkan Bung Frida tadi ya. Tadi Bung Dom yang tentang kita berorasi bebas di mana-mana ya. Itu adalah salah satu juga bentuk dari penerapan pengaplikasian dari liberalisme. Dan itu masuk dalam freedom of speech gitu. Jadi kita bebas berpendapat atau berorasi gitu. Bahkan kita mau maki-maki presiden ya, di depan presiden juga boleh-boleh aja. Asal batasnya satu, ketika tangan kita sudah menyentuh wajahnya itu sudah bisa diproses oleh hukum. Itu adalah batas dari freedom of speech. Jadi kita misalkan di depan presiden kita maki-maki ya boleh-boleh aja. Ini paham liberalisme ini. Ya, masuk ke freedom of speech-nya gitu. Ini mau nambahin aja yang tadi. Berarti itu yang masuk dengan demokrasi liberal ya? Ya, seperti itu. Jadi maksudnya ya, jadi nyata nggak gitu ya di Indonesia ya, adanya demokrasi liberal itu seperti apa gitu? ya seharusnya seperti itu ya. Seorang pemimpin itu bisa dikritik pedas bahkan di depan mukanya ya, dimaki-maki ya, asal jangan telunjuknya nyentuh hidungnya, itu bisa diproses secara hukum karena sudah melewati batas freedom of speech gitu. Jadi itu tambahan saya dari Bung tadi yang tentang orasi dan berpendapat dalam liberalisme. Iya. Sebenarnya kalau apa ya, saya masukin ya, untuk apa tentang apa tentang maki-maki ya. Nah, untuk di Indonesia sendiri enggak kayak gitu juga. Maksudnya kita berbicara sebenarnya kita, tapi kita berbicara tentang objek bukan subjeknya gitu. Kalau kita nyerang presiden itu kayak apa subjeknya, maksudnya presiden kayak gini, maksudnya lebih kayaknya maksudnya kekurangan dia gitu. Mungkin kita lebih kayak apa? Kita maksudnya demokrasi ya. Lu berbicara sebenarnya tapi lu objeknya gitu, maksudnya apa sih diperbuat gitu. Kayak sekarang lagi apa viral itu siapa? Dan itu kan dia lebih kritiknya kan objeknya gitu kan. Maksudnya kayak kata presiden gitu loh. Kayak gini, tapi nyatanya kayak gitu, berbanding terbalik gitu. Nah, kalau kritik itu nggak jadi persoalan. Tapi kalau lu ngomong presiden kita kayak gini nih, mungkin lebih apa ya? Fisiknya gitu. Pribadinya. Pribadinya itu masuk. Lips ya. Kayak gitu. Kan ini kan kita sekarang kita tanya apa bicara tentang liberal ini kan berbicara tentang kebebasan kita gitu. Kebebasan kita itu diatur lagi. Kalau kita berbicara tentang apa Pancasila ya kan di demokrasi kayak gitu. Lu orasi nih, orasi, tapi nggak mungkin lu orasi di depan apa? Di depan masjid, di depan gereja. Kan enggak kan? Lu bebasnya lu, tapi lu menyampaikan apa aspirasi lu tuh pada tempatnya gitu. Nggak harus kayak apa, lu bebas lah. Tapi di tempat ibadah lu menyampaikan aspirasi. Kan nggak udah bertentangan sama undang-undang. Kayak gitu. Tapi secara konsep liberal itu menurut gue wajar sih, akses aja sih kalau menurut gue ya. Iya. Kita maksud gue berorasi di depan tempat ibadah. Karena gue ambil sedikit aja nih ya dari sejarah ya. Sebenarnya dari sejarahnya itu gereja mula-mula pada awalnya itu zaman Eropa, itu abad ke-18 tahun 1780 itu dimana semua senjangan sosial itu ditentang oleh gereja-gereja. Jadi ya kayak manusia-manusia yang bersosial gitu. Semua tuh tunduk di bawah aturan gereja. Nah makanya hadir mungkin liberalisme itu untuk menentang bahwasannya kita dituntut untuk melakukan kebebasan untuk berpikir ya. Jadi untuk kebebasan untuk berpikir tuh misalkan secara politik ataupun secara ekonomi, secara ya, sosial ya kan. Nah mungkin adanya revolusi Prancis itu dan itu terjadi penyebaran liberalisme itu di Eropa ya. Nah makanya sekarang timbul berkembangnya liberalisme itu masuk ke demokrasi pun adanya demokrasi liberal ya. Kalau menurut gue juga buruk sih dampaknya daripada demokrasi liberal itu sih kalau menurut gue. Karena kebebasan kita seakan-akan tidak dibatasi walaupun secara negara, walaupun negara sebagai alat adanya hukum itu sebagai gimana ya? Jadi sebagai alat gitu untuk jadi alat manusia untuk melakukan kayak anarkis gitu. Adanya liberal itu. Anarkis. Iya menurut gue. Itu bisa diterapkan ya? Enggak, maksud gue jadi masuk juga terhadap anarkis itu kan kita bias paham ya dengan anarkis. Ya, makanya coba dibenarin itu makanya pemikiran gue ya Bung ya. Ya dibenerkan. Takutnya gitu kan logika gue makanya dibenarkan aja. Tapi dengan dasar gitu ya. Kalau penolakan segitu menurut gue ya kalau pemikiran gue itu bisa ya pasti itu bakal muncul. Soalnya kalau gue lihat kayak Amerika ya. Dia kan demokrasi liberal ya. Nah, ya ujung-ujungnya mereka selalu anarkis gitu. Kayak kasus kemarin politiknya Trump dengan Biden, ricuh kan soal hak suara, ya nggak sih? Nah itu menciptakan suatu anarkis kan, adanya kerusakan, adanya pemberontakan, ya. Itu dampak dari liberalisme itu sendiri kalau menurut gue. Ya cuma maksud gue, ya kalau misalkan pemikiran gue salah, maksud gue nggak ada salah. Iya. Takutnya rusaknya dari liberalisme itu sendiri gitu. Iya nggak? Salah nggak sih gue? Enggak. Iya, coba tambahin harmonik gimana? Iya, masukan aja.
kalau misalnya dilihat dari narasi lu takutnya nanti anarkisme itu seakan-akan dari liberal itu kan, Iya. padahal sebenarnya Bukan, liberalisme iya. itu dia beda sama Iya. anarkisme gitu. Ya tujuannya kan Jadi- kebebasan untuk berpikir kan. Iya. Iya, sebenarnya. Tapi maksudnya kan kalau dalam anarkisme juga dia bukan sementang-mentang kayak ya setelah dia aja gitu, tetap dia tuh nggak kayak gitu juga. Maksudnya bukan konsep anarki yang kayak hari ini anarki Iya, itu iya, gimana gitu. Anarko, masuk ya, maksudnya gini. Sebenarnya kalau menurut saya sih apa ya, ada korelasi gitu tentang apa liberalisme pada umumnya sama anarkisme. Kalau kita lihat dari anarkisme sekarang kita bahas itu yang ditarik ya, bukan apa kita bicara tentang anarkisme sekarang gitu. Kalau kita melihat bahwa kita melihat pada umumnya liberalisme itu bicara bahwa apa, penolakan terhadap apa, ada apa intervensi tentang agama pun tentang apa negara situ. Sedangkan kita bicara tentang apa, tentang anarkisme, di situ dia juga menolak tentang adanya negara. Berarti korelasi itu pasti ada gitu. Sepakat nggak? Maksudnya kita setuju nggak itu? Enggak. Enggak, maksudnya gini kan, kalau kita bicara tentang apa ya, anarkisme kan, Maksudnya kalau anarkisme itu kan dia menolak negara. Iya. Kalau liberalisme itu dia nggak menolak negara. Iya, Jadi malah gini, negara sebagai masih alat. ada, iya. enggak, jadi gini, maksudnya kan Tapi penentangan oleh karena itu dia menghasilkan penyimpangan gitu. enggak, Sar, kalau menurut gua. tadi, maksudnya pada umumnya ya, pada Secara umumnya. teori sih emang menurut gua juga enggak. Gini, Tapi secara Sar. praktek lapangan Pada sebagai umum- sumber gitu. pada umumnya itu ya, pada Asal yang ngawur ya? enggak jadi. Siapa yang ngawur nih? Enggak, gua ingat Kalau kita ngumpulin lihat aja maksudnya. pada umumnya ya, liberalisme juga menolak adanya maksudnya apa ya, hak kebebasan kita gitu kan, diintervensi sama pemerintah atau agama. Pemerintah sih berarti pemerintah negara. Sini makanya tokoh yang pertama menunjukkan bahwa apa liberalisme harus ada negara, John Locke berpendapat bahwa negara itu harus hadir. Ketika terjadi apa gejolak itu bahwa negara itu harus ada menjadi penengah gitu. Anarkisme kan juga gitu. Anarkisme menolak adanya negara. Ini pendapat saya. Jadi kalau menurut saya sih liberalisme yang apa pada umumnya ya, pada umumnya ini. Liberalisme pada saat ini kali ya. Kalau Enggak, bukan pada saat ini. Kalau pada saat ini berarti ada gitu lah, maksudnya negara juga ada. Terus apa? Jelas gitu lah, maksudnya agama juga bisa masuk ke dalam, ya kan? Bisa apa? Maksudnya dia masuk tapi nggak masuk ke semua ya, semua gitu. Dia agama masuk pada hal tertentu saja gitu. Kayak sebenarnya gini loh, dipotong ya. Maksudnya kita bicara liberalisme itu muncul harus pada konteks, gitu loh. Ketika misalnya dia menolak pemerintahan, itu pemerintahan yang seperti apa pada saat itu, kan begitu. Konteksnya seperti apa? Pemerintahannya adalah pemerintahan kerajaan. Kalau menurut gua, nah, kalau menurut gua terkait pemerintahan, apa teori-teori apa dia menolak pemerintahan yang seperti apa? Kan seperti itu. Maka muncul di dalam liberalisme klasik itu muncul yang namanya sistem baru lagi di bawahnya, yaitu demokrasi. Nah, itulah yang diinginkan oleh orang-orang liberalisme kayak gitu. Maksudnya pemerintahan itu pemerintahan yang Kayak apa? yang kayak seperti apa kan gitu. Makanya kita lihat konteks karena dia muncul di saat kerajaan. Artinya liberalisme itu menjadi menolak pemerintahan yang otoriter, Ya. begitu. Maksudnya bukan menolak pemerintahan itu seluruhnya bahwa dia menolak negara. Beda, negara dan pemerintahan itu berbeda. Ini yang gitu terkait perdebatan masalah. Makanya kalau misalnya bom apa namanya menghubungkan antara anarkisme dan liberalisme itu sebenarnya emang udah jauh berbeda, udah jauh berbeda, begitu loh. Karena seutuhnya kalau anarkisme itu seutuhnya negara dan pemerintahan pun dia tolak, gitu. Kalau liberalisme dia menolak pemerintahan, tapi pemerintahan yang seperti apa, begitu kan? Ketika misalnya liberalisme ini nggak mungkin hidup di dalam negara-negara otoriter, kan begitu? Karena emang pada dasarnya dia menolak, gitu. Lahirnya liberalisme itu dia menolak adanya apa namanya pembatasan segala macam, kan itu. Nah, gitu. Clear. Jelas ya. pembatasannya terhadap individu ya. Ya, dalam hal-hal privatnya ya. Iya. Makanya negara hadir hanya di permasalahan-permasalahan yang umum, gitu. Yang melibatkan banyak orang, gitu kan. Gitu. Mungkin Ini mas, bukan pendapat sih, mas, pengen bertanya aja apakah Indonesia nih cocok dengan demokrasi liberal gitu. Jadi gimana alasannya tuh seperti apa sih? Kalau misalnya cocok, kalau nggak cocok ya alasan apa juga gitu, ya silakan. silakan Ipul, ada pun dari tadi gitu kan. Dia tuh nanya siapa? Semuanya. Oh dia semuanya. Semuanya. Ya yang punya ini potong lah. Lihat jatan, bos bangke. Anjing. Jauh lah. Maksudnya siapa aja yang bisa pengen jawab Iya, sampai makanya aja. Hukum kita sendiri juga lahir kan sebenarnya dari Hukum adat. adat kita juga kan. Terus orang-orang Indonesia juga tuh orang-orang yang beragama ataupun berkepercayaan lah ya. Jadi sebenarnya nggak bisa ninggalin dari sejarah itu juga gitu. Jadi kalau misalnya
kita maksudnya ke liberal gitu ya, bebas gitu. Jadi seakan-akan kita kayak ninggalin jati diri kita aja gitu. Iya. Kalau menurut gua ya. Kalau gue masih intinya kan kalau itu berbicara tentang ideologi pandangan hidup. Ya pandangan gue loh, pandangan gue ini. Bukan pandangan hidup. Iya. Ketika gue liatin bahwa agama ini kayak gini, ya berarti maksudnya gini. Kalau kita berbicara tentang filsafat, ya, agama itu nggak ada kebenaran berapa berbicara tentang kebenaran absolut gitu. Pasti ada ketika kita berbicara tentang filsafat itu pasti ada di mana kita menemukan bahwa agama kayak gini kayak gitu. Kan kita kan bicara tentang apa ya, kebebasan gitu. Masa iya kita berbicara tentang filsafat nih, ketika ada hal tertentu kan, ya banyak lah sebenarnya banyak sih, banyak gitu ketika berbicara tentang agama banyak gitu. Cuma kan kalau tentang berbicara liberal kan, ya maksudnya kebebasan kita tuh ya kita aja gitu. Ketika kita tidak merugikan orang lain ya udah bisa aja gitu. Ada tentang apa perkawinan tadi. Perkawinan kembali lagi kan, emang gue merugikan negara gitu. Ya. Ketika gue married sama maaf ya, Serina L. Iya, iya. Gak ada kan, gue nggak merugikan orang lain gitu. Gue nggak merugikan negara, gue nggak merugikan orang pergi enggak gitu. Nah, kalau dia mempertahankan agama dia ya udah dia aja gitu. Gue juga mempertahankan agama gue gitu. Kan sebenarnya kan negara hadir atau agama hadir itu memberikan solusi, bukan agama hadir untuk memecahkan kita gitu. Sebenarnya bukan memecahkan. Bukan saat gini. Cuma lu sekarang gini. Memang realitasnya kayak gitu sebenarnya gini ya. Kalau kita berbicara enggak. Kalau di negara luar, ya kan kenapa orang Indonesia didirikan ketika cinta beda agama mereka kayak ini, kayak Eropa dan sebagainya gitu kan. Dan di sana pun diizinkan, berapa negara memberikan solusi loh. Negara itu bisa hadir untuk menyatukan gitu. Ketika gue beda sama dia mereka hadir gitu. Kalau di sini tuh, ya lu mau sayang kayak gimana pun juga ujung-ujungnya itu, entah lu harus masuk, lu harus mengorbankan salah satunya gitu. Beda agama. Dan ujung-ujungnya kita kecewa gitu, ketika gue pisah sama dia, kecewa lah masa iya enggak, ya kan? Udah sayang. Ya, tapi ya itu kan gue itu untuk kalau berbicara tentang apa tentang apa ya tadi apa seharusnya bahwa apa jati diri kita ya emang apa negara Indonesia punya jati diri masing-masing dan itu semua berbeda-beda gitu. Bukan jati diri bangsa. Iya ini kan kita Kalau berbicara kita bicara jati diri bangsa berarti kan keseluruhan bukan cuma pribadinya gitu. Iya, Karena kan maksudnya- kita di dalam situ kan. ya kan, Jadi maksudnya ya, gitu. Maksudnya kita pakai Pancasila juga kan nggak serta-merta ya udah Pancasila doang gitu. Tapi ada nilai-nilai di dalamnya gitu. Dan kita nggak bisa ninggalin itu. Kalau misalnya kita pakai liberal gitu ya, yang sebenarnya secara konsep juga itu dari luar gitu. Maksudnya kalau misalnya kita masukin liberal dalam sini, apakah cocok gitu kan? Hari ini demokrasi kita aja menurut gua nggak jelas gitu. Ngobrol lah ya. Iya kan? Campur-campur. Iya. Jadi menurut gua ya mungkin liberal itu secara konsep bagus gitu ya. Tapi kan harus apa namanya secara konsep, secara konteks juga harus dilihat kan. Kenapa liberal itu akhirnya lahir gitu. Terus sistem liberal itu sendiri sebenarnya cocok untuk negara atau wilayah yang seperti apa gitu, sehingga liberalisme itu cocok. Prinsip-prinsip liberalisme kayak gitu. Gue tambahin aja sedikit ya. Kalau menurut gue juga demokrasi Indonesia juga sudah ada masuk ke liberalisme ya. Karena di Indonesia sendiri sudah ada kebebasan untuk beragama. Nah cuma kita di dalam satu pasangan kita harus menentukan pilihan. Nah kita nggak bisa mencampurkan dari kedua sisi menjadi satu gitu. Kalau menurut gue di pemerintahan kita kan dari Kristen bebas aja boleh masuk kan, dari Islam ke Kristen boleh masuk ya. Jadi kalau menurut gue kebebasan itu menurut gue juga sudah cukup ya untuk menentukan agama ya. Jadi negara tidak melarang ketika lu sudah lahir terlahir oleh karena Kristen, lu harus Kristen sampai mati dan keturunan-keturunan lu harus Kristen. Dan negara tidak melarang itu. Jadi ke negara memberikan pilihan kepada rakyat-rakyat atau kepada warga-warganya untuk menentukan. Jadi negara hanya memberi satu pilihan gitu, tidak untuk mencampurkan. Kalau menurut gue itu udah ke ranah liberal juga sih. Nah itu itu demokrasi, itu pilihan. Iya pilihan. Itu memberikan Kebebasan bu maksud gue. Iya benar, tapi kan demokrasi kan lahir karena liberal. Iya. Nyambung jadi. Jadi negara memberi kebebasan kita untuk beragama. Maksudnya kita punya pandangan filosofis bahwa negara ini dibentuk dengan tujuan yang seperti apa kan gitu. Wujudkan cita kita kan. Ya kan? Dan di dalam Pancasila itu jelas kalau misalnya kita bicara kemanusiaan yang adil dan beradab misalnya, kalau misalnya kita bicara keadilan sosial, intinya demokrasi itu apa nggak hanya dalam liberal aja, konsep demokrasi, makanya konsep demokrasi itu banyak walaupun yang apa yang kita makan. Kalau misalnya kita bicara demokrasi itu udah lahir jauh sebelum adanya liberalisme itu. Iya. Demokrasi itu udah ada, gitu loh. Kalau kita bicara paham demokrasinya ya. Nah makanya demokrasi banyak dibagi-bagi. Tergantung turunannya dari mana. Demokrasi liberal, demokrasi sosialis, atau demokrasi komunis, atau misalnya demokrasi Pancasila yang kita pakai hari ini. Nah demokrasi Pancasila menurut gue relate. Kenapa? Karena di dalam Pancasila mengajarkan kita untuk keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab begitu loh. Nah kalau kita masukin tadi Bung Dom dalam permasalahan pernikahan misalnya atau hubungan antara
beda agama. Menurut gue tadi Kristen udah menjelaskan dengan clear ya terkait itu. Kita dibebaskan, itu bentuk daripada demokrasi Pancasila sebenarnya menurut gue. Kita dibebaskan gitu kan. Itu bentuk daripada demokrasinya gitu kan. Tapi kenapa misalnya lahirnya undang-undang pernikahan perkawinan itu juga ada asal nuzulnya. Nggak semata-mata itu hadir karena apa namanya kita ini harus diatur oleh negara misalnya gitu kan dalam hal kebebasan privat kita, bukan begitu. Tapi ada permasalahan besar di dalamnya ya kan, sehingga muncullah undang-undang pernikahan misalnya terkait waris segala macam. Ini kan juga termasuk dalam apa namanya tujuan daripada hadirnya sebuah negara gitu kan, memberikan solusi kan begitu. Karena dampaknya banyak ketika misalnya mungkin ya, dan gua nggak pernah merasakan permasalahan misalnya ada yang keluarganya beda agama gitu kan. Pasti ada permasalahan di dalamnya, pertama terkait hak anak misalnya. Itu banyak, makanya ini sebenarnya masih banyak pertentangan pun. Ya ini wajar lah, gitu kan. Maksudnya setiap sebuah kebijakan gitu kan nggak bakalan memenuhi hasrat semua orang kan gitu kan, nggak bakalan memenuhi nafsu semua orang gitu. Tapi ini perlu dibahas. Mungkin memang undang-undang ini belum sempurna misalnya ya. Tapi jangan disalahkan ini kepada Pancasila begitu. Karena sebenarnya inilah bentuk daripada kultur atau menurut gua filosofis daripada orang-orang seperti kita yang misalnya hidupnya di dalam ketimuran gitu sebenarnya. Jadi terkait demokrasi liberal sih sebenarnya gue nggak sepakat ya, maksudnya karena menurut gue Pancasila ini sudah memberikan ruang yang luas gitu. Pun kalau misalnya nanti panjang lah ini, nanti kita bicara faktor ideologi itu nanti panjang banget ya. Mesti kita fokus di ranah liberal karena bahwa gue mau kasih intinya aja ya, sebenarnya Pancasila itu lahir sebagai jalan tengah antara sosialisme dan liberalisme. Jalan tengah. Jadi sebenarnya kita udah di tengah-tengah, kita udah yang paling fleksibel, sempurna gitu ya. Iya. Nggak sempurna juga, nggak setuju gue. Setuju. Ya intinya yang relevan gitu loh. Maksudnya nggak ada lah ideologi yang sempurna itu nggak ada. Ya. Pasti kita punya di dalam sebuah ini kan pemikiran ya. Ideologi itu hasil sebuah pemikiran gitu kan. Dan pemikiran itu udah pasti. Gua sama Denny juga pasti berbeda. Oh iya jelas. Iya. Iya. Sama kan jadi gitu. Iya. Makanya sebenarnya nggak ada yang. Tapi kalau kita bicara relevansi atau efektivitas gitu kan daripada sebuah pandangan hidup gitu kan, ya kita menurut gua ya yang paling relevan untuk dipakai di dalam sebuah Indonesia Pancasila, karena itu ya ini balik lagi itu jadi Pancasila gitu kan. Ya itulah intinya Pancasila itu adalah jalan tengah. Ya maksudnya ini ingin sedikit meluruskan sedikit ya terkait perspektif liberal gitu ya. Perspektif liberal yang melahirkan sebuah demokrasi. Tapi demokrasi itu sebenarnya memang sudah lama itu, sebelum ada liberal itu sudah Mana Bung Ben? Ya. Ya maksudnya apa penyampaian dari teman-teman semua pada udah Ya soal demokrasi soal katanya layak lah di Indonesia. jelas lah. Alasannya jelas. Jelas. Pandangan kita. Oh gitu. Ya. Gini loh, Ya. gini. Gini kan lu tadi ngebahas Pancasila. Bakar dulu kali rokoknya ya, biar enak. Wah makasih. Biar pede. Enggak juga. Wih, gue masukin di YouTube apa gue potong yang ini nih? Mau bakar. Gue parah pas mau mati pendek dia. Emang gue mau mati? Kan 2 kali. Oh ya bener ya. Jadi liberalisme itu adalah orang yang bebas, maksudnya dalam yang tadi Kristen bilang dalam hal ekonomi politik. Jadi dia bebas menganut apapun. Berarti gua mengambil poin bahwa Bung Karno pun sendiri adalah seorang libertarian loh. Contohnya adalah berdikari dalam ekonomi, itu kan sesuatu yang sangat liberalisme banget dong. Jadi gimana nih? Apa? Ya berdikari soal ekonominya seperti apa emang yang dia tulis sekarang? Ya berdikari, dia bebas. Mau dia punya alat produksi, dia bebas mau bikin produk, itu tidak ada kayak hambatan dari intervensi dari luar. Itu berarti poin dari liberalisme masuk dalam Bung Karno dong. Ya kan sebenarnya tadi juga dijelasin sama Bung Ibnu ya. Sebenarnya kita mengambil jalan tengah daripada demokrasi Pancasila ini kan.
daripada demokrasi liberalisme dan demokrasi sosialis ya Bung ya. Nah sebenarnya ya adanya satu Pancasila ini ya, ini yang menentukan jalan bangsa Indonesia gitu untuk berdemokrasi. Jadi kalau misalkan demokrasi Soekarno menganut demokrasi menganut liberalisme soal ekonomi ya itu nggak ada salahnya. Iya. Dan tadi ngomong-ngomong soal Pancasila ya, yang menjadi penengah dari liberalisme dan sosialisme gitu. Jadi ketika sebuah dasar negara memang sudah tidak relevan ya, kan Pancasila itu adalah kesepakatan para founding father dan semuanya sepakat bahwa itu dijadikan guide tuntunan kita, bukan sebagai ideologi. Pancasila bukan ideologi tapi sebuah tuntunan kita berkehidupan, berkewarganegaraan. Iya. Jadi semisal kita nanti 10 tahun lagi itu dengan relevan, bisa aja lu setuju nggak Pancasila diubah, setuju nggak, lu setuju ubah, bahkan bisa bendera diubah, lagu kebangsaan diubah. Ya memang nggak ada salahnya juga diubah. Ya, iya. Tapi ketika diubah mengeluarkan solusi, Iya. ya harus lebih gitu daripada nilai Pancasila. Pancasila Iya. itu adakah, mampukah sampai sekarang ini? Lagi gua godong. Ideologi apa? Negara ini, Enggak, itu berat, lu fatal. Iya, itu tahu, enggak Berat, mudah. iya. Iya kan gua bilang Jangan, persetujuan lu, kalau enggak setuju, ya enggak bisa gua. Ya tapi gua punya konsep sendiri. Nafsu lagi gua atur. Bebas berekspresi Iya. manusia ya kan. Ya kan gue pengen nanya aja kan, pasti bisa dong, itu kan Pancasila kesepakatan gitu, kesepakatan para founding father kita gitu, dan itu bisa suatu saat bisa aja diubah kalau lu setuju semua, seluruh rakyat setuju, gua kasih semua tuh tulisan gua baca. Tapi sampai saat ini ada nggak? Maksud gua. Ya kan belum, makanya nanti next gitu bakal ada geger-geger. Oh, ini ya, ini disebut dengan opini buruk. Geger-geger opini. Oh gitu, Opini buruk. opini buruk. Iya. Bahwa kehidupan yang sudah tidak relevan pasti akan berubah dengan sendiri. Iya. Sebenarnya itu hukum alam aja sebenarnya. Pasti selalu begitu. Padahal tapi sampai sekarang kan maksud gue gitu ya, kita masih dengan falsafah kita ya. Ya dengan falsafah pandangan kita bahwa Pancasila adalah tujuan hidup kita, bahwa dia adalah cita-cita bagi kemudian hari kita begitu kan. Ya ini itu aja sebenarnya. Gak perlu lagi maksudnya kalau misalnya nanti Denny punya pemikiran itu ya mungkin nanti dibahas lah ya. Ini udah melebar jauh. Luar tanah lah ya. Sedikit pemberontakan lah ya. Enggak. Oh, Itu masalah. Jadi biar Oke. liberalisme, kebebasan berpikir lah. Iya memang saya juga sepakat sama Bung Den ya, saya juga sepakat kan. Ya memang gue juga sepakat, cuma harus diciptakan solusi. Makanya gue selalu dengar dari statement Ahok, ketika lu goblok, lu harus nurut. Tapi ketika lu pintar, lu harus ngajak. Iya enggak? Jadi kalau goblok lu nurut. Iya, itu. Itu maksudnya apa yang disampaikan Bung Den. Kalau misalkan lu punya dasar dan solusi yang baik, berarti lu goblok kan gitu. Jadi Lu harus nurut. Nah, itu konteks saja gini. Yang goblok apa tuh? Kan lu juga selalu hari ngomong goblok. Gua nganut aja gitu statement tentang Pancasila tadi. Kan kita bicara tentang liberal ini. Tadi berbicara tentang Pancasila, panjang nih tentang Pancasila. Dan itu Pancasila kan penengah antara sosialis sama liberalisme itu, ya kan? Aju Bung Den juga berbicara bahwa ketika Pancasila itu sudah tidak relevan dengan kehidupan kita, ya memang sepakat bisa diganti gitu ya kan gitu. Kalau gue begini mas ya, pemahaman gue ini, perspektif gue, kalau misalnya gue bicara terkait filsafat Pancasila misalnya, atau misalnya terkait kenapa Pancasila itu sampai hari ini masih jadi pandangan hidup kita gitu kan, karena menurut gue dalam sebuah teori atau sebuah paham gitu kan, dia selalu berkembang gitu, bahkan liberalisme aja dia berkembang. Yeah. Ada liberalisme klasik, ada liberalisme modern, segala macam, dia berkembang terus. Karena apa? Karena dia menyesuaikan perkembangan zaman. Begitupun dengan Pancasila. Kalau misalnya lu bilang Pancasila hari ini sudah tidak relevan, oke? Coba di mana? Ayo kita gali gitu nilainya. Ayo kita rubah tanpa menghilangkan nilai dasar tujuan daripada Pancasila itu. Oke, kita bedah sekarang juga. Ya, Yang pertama adalah Oke.